Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian pernah dengar gak istilah hermeneutika? Kedengarannya agak asing ya, padahal tanpa kita sadari, konsep ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terutama saat kita mencoba memahami makna dari suatu teks atau pesan. Hermeneutika hadir sebagai pendekatan penafsiran yang berusaha memahami teks secara lebih mendalam. Tidak hanya dari sisi bahasa, tetapi juga dari konteks sejarah, budaya, dan situasi sosial saat teks itu lahir. Kelebihan hermeneutika adalah kemampuannya membuka makna teks secara kontekstual. Pendekatan ini membantu pembaca mengaitkan pesan teks dengan realitas kehidupan masa kini, sehingga teks tidak dipahami secara kaku dan literal. Hermeneutika juga mendorong sikap kritis, dialogis, dan reflektif dalam memahami teks, secara menghindarkan pembaca dari pemaknaan yang sempit dan ahistoris. Yang selanjutnya yaitu kekurangan hermeneutika. Namun, hermeneutika juga memiliki keterbatasan. Penekanan yang kuat pada konteks dan subjektivitas penafsir berpotensi melahirkan penafsiran yang terlalu bebas. Tidak dibatasi oleh kaidah dan disiplin keilmuan, hermeneutika bisa menjauhkan makna teks dari maksud aslinya. Dalam kajian teks keagamaan, pendekatan ini sering dikritik karena dikhawatirkan melemahkan otoritas teks dan membuat ruang relativisme makna. Namun, tidak sedikit ulama dan cendekiawan yang menolak hermeneutika. Hermeneutika bukan sekadar soal setuju atau menolak. Ia adalah cermin dari dinamika pemikiran dalam dunia Islam dan akademik. Perbedaan pendapat adalah bagian dari tradisi keilmuan. Yang terpenting, kita memahami dengan jujur, kritis, dan penuh adab. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang pro dan kontra terhadap hermeneutika itu sendiri. Contoh yang pro. 1. Fazlur Rahman, metode double movement, gerak ganda konteks masa lalu tahu masa kini. Yang kedua, Nasr Hamid Abu Zaid, memandang Al-Quran sebagai teks yang berinteraksi dengan sejarah dan budaya. Yang ketiga, Muhammad Arkon, mengusulkan kritik nalar Islam dengan pendekatan humaniora modern. Terakhir, yang keempat, Abdullah Sa'id, menekankan tafsir kontekstual dan nilai-nilai etis Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu kontra hermeneutika. Khususnya dalam Islam, ulama dan cendekiawan muslim. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi, mengkritik metode tafsir non-klasik yang dianggap menyimpang. Terus yang kedua, Syekh Shalih Al-Fauzan, menolak hermeneutika karena dianggap relativistik dan berasal dari barat sekuler. Yang ketiga, Adian Husaini, mengkritik hermeneutika karena dinilai merusak otoritas tafsir Islam klasik. Yang keempat, Hamid Fahmi Zarkashi, menilai hermeneutika tidak kompatibel dengan epistemologi Islam. Dan yang kelima, Wan Mohd Nurwan Daud, menolak hermeneutika karena mengandung worldview barat yang sekuler. Nah, ini perbedaan pandangan pro hermeneutika dan kontra hermeneutika. Kontekstual dan historis menjaga otoritas wahyu, relevansi zaman takut relativisme, makna dialog teks dan pembaca berpegang pada tafsir klasik. Pendekatan humaniora, epistemologi Islam murni. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.